Luar biasa ini. Bikin kejutan ya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Apa kabar? Pak Anies Bijak, man of wisdom. Orang yang memiliki sifat bijaksana karena pengalaman, karena pengetahuan, karena semua yang sudah dilewati, sehingga yang tampil itu adalah stabil. Stabil itu membuat ketika sudah mengambil keputusan dengan segala macam konsekuensinya dijalani sampai tuntas, tidak pernah bergeming apapun tantangan yang dihadapi, apapun rintangan yang muncul di depan, dijalani terus, dan itu saya alami sendiri. Jadi kalau boleh saya sedikit masukan Bang Surya, selalu apa adanya, selalu menyampaikan apa yang mungkin terjadi, dan semua tidak disembunyikan, sehingga apa yang muncul, perasaan diayomi, perasaan dibimbing, perasaan dirawat, dan saya yakin itu yang dialami semua yang bersahabat dengan Bang Surya Paloh, semua yang bekerja bersama Bang Surya Paloh. Jadi saya mengucapkan Bang Surya selamat ulang tahun, panjang umur, terus jadi payung, terus jadi penjuru, terus jadi teladan bagi kita semua. Amin. Balik ya. Selamat Pak. Selamat sekali lagi. Saya harus mendahului jangan dia dan Ali mau berangkat. Saya tahu dari kemarin. Ibrahim luar biasa. Dan dia cerita digendong diam, digendong Pak Surya diam. Saya langsung Pak Surya, saya langsung ke bandara. Udah tenang aja. Ya, Jalan dulu. pamit. Aku jalan dulu. Tahu nanya mau berangkat. Ya, lambat sekali. Aku jalan dulu. Oke, jadi Mau ke bandara. Aku pamit dulu Mbak. Iya itu berangkat malam ini. Saya langsung ke bandara. Ya, main ke Medan ya Mas? iya, aku pengen. Kapan tuh ke Medan? Nanti kita atur. Kita WA-an dia. Aku foto dulu sebentar. Aku dapat ini kamera aku. Hai, apa kabar? Nggak ada. Kita sini Mas. Satu lagi nih kamera itu. Oke, awali jalan dulu sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Reha TV. Pemirsa, Anies Baswedan tinggal lagi selangkah untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Nasdem. Dan besar kemungkinan di dalam menghadapi Pilpres dan Pemilu 2029, Anies yang akan memegang nakoda Partai Nasdem. Ini setidaknya dapat kita lihat dari informasi berbagai sumber yang layak dipercaya. Dan jika kita perhatikan dari tayangan yang mengawali pertemuan kita ini tadi, tidak bisa disangka lagi bahwa kedekatan Anies Baswedan dengan Surya Paloh yang merupakan pendiri dan sekarang nakoda Partai Nasdem berkaitan dengan usia Surya Paloh yang tampaknya besar kemungkinan akan memungkinkan dia untuk mempercayakan Partai Nasdem ini kepada orang yang sangat-sangat dipercayainya, membuat publik sekarang ini benar-benar yakin bahwa Anies Baswedan lah yang akan memegang tampuk
kepimpinan Partai Nasdem ke depan menggantikan Surya Paloh. Apalagi kalau kita tinjau ke belakang, berdirinya Nasdem dulu sebelum menjadi partai dan ketika masih menjadi sebuah organisasi ormas, maka deklarator berdirinya Nasdem adalah Anies Baswedan. Jadi ibaratkan pepatah orang Minang, maka dengan Anies memegang tampuk pimpinan Partai Nasdem nanti sama dengan keris telah pulang ke sarungnya, sirih telah pulang ke gagang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya teladani, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Beliau yang membukakan pintu jalan perubahan lewat jalur politik. Pintu lewat partai-partai banyak yang tersandra. Bang Surya Paloh membukakan jalan untuk rute perubahan, mengatakan gerakan perubahan di saat yang lain tak berani mengungkapkan. Dan sesudah itu didera dengan ujian yang tak henti-henti hingga sekarang. Tapi Bang Surya tak gentar, tak mundur, tak bergeming. Semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, dan terus menjadi pejuang untuk perubahan Indonesia yang mengedepankan akal sehat, kewarasan, dan etika. Pemirsa, bagaimana jika Anies nanti yang memimpin Partai Nasdem? Apakah akan bisa nanti Partai Nasdem seperti kondisi sekarang kondisinya dengan istana atau dengan Presiden Prabowo? Maka publik sekarang meyakini jika telah Anies nanti yang menjadi ketua Partai Nasdem, sangat dimungkinkan Partai Nasdem akan tetap menjadi partai yang mendukung program-program Presiden Prabowo yang baik tanpa menyampingkan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang dirasakan oleh rakyat kurang baik. Jadi artinya apa? Kedekatan Partai Nasdem dengan istana, dengan Prabowo tidak akan jauh berubah. Apalagi seperti kita katakan tadi, Surya Paloh dengan Anies Baswedan ini ibaratkan tubuh dan nyawa. Tubuhnya hanya yang dua, nyawanya satu. Dan bagaimana langkah ke depan kalau Anies Baswedan yang menjadi ketua umum Partai Nasdem? Maka Anies Baswedan untuk maju kembali sebagai capres di 2029 tentu akan semakin kuat dan akan semakin menjadi pusat perhatian rakyat Republik Indonesia. Dan tentu tinggal lagi publik menunggu selangkah lagi menjelang Anies memegang tampuk kepimpinan Partai Nasdem. Kita tunggu saja pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.